distribusi sampling dulu, nanti baru kita masuk ke penentuan jumlah sampel. Hari ini kita harus sudah bisa belajar membaca tabel Z dan tabel T, ya, dalam penentuan. Recording is on. Halo? Iya Bu, iya Bu. Ada Mik masih bisa ngikutin Ibu? Bisa. Oke. Sekarang kita bicara tentang yang ada di layar dulu. Nanti baru kita kembali ke yang dikirim Bu Mami di WA Group. Kita bicara distribusi sampling rata-rata. Ya. Distribusi sampling rata-rata, ya. Itu rumusnya adalah Z sama dengan X, ada stripnya di atas, bacanya adalah X bar min mu dibagi dengan do ini adalah standar deviasi dibagi dengan akar N dibagi 2. Nah, kita sekarang akan belajar menghitung peluang. Next. Menghitung peluang. Contohnya, Anda lihat slide kiriman Bu Mamik yang menghitung peluang dulu, ya, menghitung peluang. Ada di fotokopian 1, 2, yang keempat, distribusi sampling, ya. Rata-rata nilai UN tingkat SMA di Provinsi K, ya, rata-ratanya 67,84. Dengan simpangan baku atau standar deviasinya adalah 7,31. Jika secara random dipilih sampel dengan ukuran 40, tentukan probabilitas rata-rata sampel antara. Jadi ada peluang antara, kemudian ada maksimum, ada peluang minimum. Ya, itu contohnya di situ. Anda sambil itu sudah hasil downloadan sudah di print belum ya? Halo? Sudah Bu. Nah, sekarang dari soal tadi diketahui, jadi yang ada di paparan contoh itu kita buat dalam simbol statistik. Rata-rata atau mu sama dengan 67,84. Do-nya 7, do itu adalah standar deviasi atau deviasi standar untuk populasi 7,31. N adalah ukuran sampel dari siswa SMA yang ikut UN tadi 40. Nah, sekarang kita bicara peluang antara. Tadi kan antaranya adalah 64 sampai dengan 66. Oke. Nih, kita masukkan, berarti kan melewati titik tengahnya itu yang 0 ya, maksimum. Ini kan, jadi untuk peluang antara basicnya adalah kita pakai distribusi kurva normal standar. Anda tolong disiapkan tabel Z yang sudah dibagi sama Mas Chris, ya. Nih, kan antara 64 sampai dengan 66, berarti kan melewati titik 0 kan, gitu. Kita masukkan Z1 dulu. Jadi X bar min mu dibagi dengan do per akar N. Kita tulis X bar yang ditanyakan adalah 64 min 67,84. Ini tinggal masukkan aja angkanya di dalam rumus Z, ya. Ketemunya adalah min 3,84. Ini matematika biasa ya, budget kalkulator biasa, akar 40 terus ini dibagi akar 40 itu 6,3245. Ini matematika biasa. Nah, hasilnya adalah negatif 3,32. Tapi di fotokopian Anda itu positif ya, kurang tanda negatif ya. Halo. Iya Bu. Ya Bu. Nyimak ya Bu. Oke. Itu adalah kemudian 64 66 tadi itu adalah Z2 ya.
gambar ya, ini 0. Negatif ini bukan berarti nilainya negatif, tidak, cuman menunjukkan bahwa dia ada di sebelah di sebelah kiri luas kurva normal. Suaranya putus Bu, maaf Bu. Anda di Suaranya kami di bot ada yang gabut. biar dinamiknya nggak gitu. Udah, oke. Ya, itu suara anak-anak ya. Ini satu Z2 ini. Nah, maka peluangnya di peluang Z1 dikurangi peluang Z2, jarak ya, jarak yang terjauh dikurangi jarak yang terdekat, inilah luas kurvanya yang diarsir ya. Tolong dilihat hasil perhitungan, kalau nggak bisa itu karena ketutupan tuh kemarin ya. Jadi 3,32 negatif 3,32 dikurangi peluang 1,59 ya. Nah, sekarang cara membaca P1,59. Buka tabel Z, normal kurva area. Tabel Z yang dibagi Mas Kris. Ya, 1 Z ke bawah ada titik 0, 2 sampai dengan 3,9 poin 9. Anda turun ke bawah, Z turun ke bawah 1,5. Anda turun ke bawah 1,59 1,5 kemudian yang kanan atas titik 09 berhenti di 1,5. kemudian sebelahnya Z itu kan ada titik 00 02 berhenti sampai titik 09, tarik ke bawah perpotongannya, yaitu 1,41. Ngerti? Ya. Ya. Kemudian untuk peluang 3,32 berarti Z turun ke bawah ya. 3,3 3,302 0,4995, terus itu dikurangin ya. Nah, sekarang luas kurva normal ini 1,1. Luas kurva normal itu adalah 0,5. Kita lihat slide berikutnya. Nih. Nah, itu tadi dikurangin probabilitas ini, dikurangin tadi 0,441 ya. Ini 3,32 kan berarti 3,3 ke atasnya adalah titik 02 0,499 0,49955 dikurangi dengan itu tadi, hasilnya adalah 0,0559, dijadikan presentasi adalah 5,59%. Ini kita menghitung luas antara di dalam kurva normal.
Next, berikutnya soal B. Antara 42 45. Ini proporsi. Rumus proporsi nanti dilihat di situ. Berarti penjumlahan dari Z1 sampai dengan Z2 ini dijumlahkan. Z1-nya adalah 0,41 0,41 ya. Berarti 0,4 proporsi, ini luas proporsi ya. Nanti dilihat next berikutnya proporsi. Sekarang luas maksimum, kita masuk di luas maksimum. Tolong perhatikan, maksimumnya kita masukkan di rumus X bar min mu dibagi B per akar N. Ini yang bertanya 66 kurang 67 rata-rata dari N tadi tanda deviasi ya, ketemunya adalah min 1,59. Tapi ini bukan antara, berarti dia letaknya 1,59 ke sini tapi tidak ada batasannya. Terus itu. Nah, kalau tidak ada batasannya, maka Anda pengurangannya adalah dicari maksimum luas kurva normal. Anda tahu nggak kenapa ini 0,5? Kita kembali ke tabel Z. Z turun ke bawah, ketemu 3,9. Kemudian Z ke kanan, titik 09,09. Itu ditarik ke bawah, ketemunya adalah 0,49997. Itu kalau dibulatkan adalah 0,5. Nah, itu asalnya ini. Ngerti? Halo? Halo? Belum, Bu. Banyak paham, Bu. Udah, sekarang Anda konsentrasi di D. Bu Mami. Yang di layar Bu Mami dulu. Yang diperhatikan itu soal A dan D dulu. Nanti yang proporsi nanti Anda tambah bingung. A dan D. Yang di layar Bu Mami ya. Coba tabel Z dibuka. Z turun ke bawah. Maksimum berapa? Paling bawah 3,9. 3,9. Udah 3,0. 3,0, Bu. 3,0 nih, Bu. 3,0, Bu. Nggak nyampe 3,9. Hah, 2,0. Wah, lagi ini gue kirim nih. Ada ini apa nih? Halo? Iya, Bu. Ya, di tabel paling dulu. Ya, Bu. Sama Pak Novi. Iya, betul. Ke saya aja, Bu. Iya, betul. Kita, Bu. Ini Pak Novi, tak kirim tabelnya nih. Baik. Terima kasih, Bu. Iya, makasih, Bu. Tak fotoin tabelnya nih. Asal tahu aja maksimumnya berapa gitu. Udah nih, Anda juga sebetulnya bisa buka Google juga kok. Buka Google tabel Z gitu ketemu. Lihat nih, Z turun ke bawah maksimum adalah 3,9. Coba di zoom. Sudah? Paling bawah 3,9. Ya? Cuma 3,0 ya, Bu. 3,9-nya baru tak kirim tuh loh di Pak Novi. Ya, Bu, mau di-share dulu, Bu, bentar, Bu, ke kelas. Dulu. Terima kasih, Bu. Sudah? Ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Sudah. Di dalam tabel Z itu Z turun ke bawah maksimum 3,9. Ke kanan itu 0, depan titik itu adalah angka 0. Di depan titik angka 0 jadi bacanya 0,09. Oke? Iya. Oke. Ditarik ke bawah
perpotongannya salib sumbunya adalah 0,4999. Iya benar. Ya, nah itu kalau dibulatkan adalah 0,5. Lihat layar Bu Monik lagi. 0,5. Ini luas maksimum. Kalau luas antara seperti tadi. Jadi 0,5 itu pembulatan dari 0.49997 dikurangi 1,59. 1 turun ke bawah 1.5, ke kanannya 0,09, ketemunya 0,441. Tolong dicek siapa yang belum jelas. Jelas, Bu. Iya, Bu. Oke. Ya, dikurangin matematika biasa ya, terus dibulatkan dikalikan 100%, 5,59%. Itu mencari luas antara. Yuk next berikutnya, ini materinya masih banyak nih. Oke. Sekarang jadi dia negatif cuma menunjukkan dia di sebelah kiri, kalau positif dia di sebelah kanan. Oke. Sekarang kita minimum. Ya, minimum peluang 0,82. Ya, di situ Z minimumnya adalah Anda baca, cari 0,8, Z turun ke bawah. Halo, Z turun ke bawah, berhenti di 0,02. Sudah ketemu? Hasilnya adalah titik 2939. Depan titik adalah angka 0. Ya, sudah ketemu, Bu. Ketemu. 0,2939. Good. Jadi 0,5 dikurangi. Recording has stopped. Ini dikurangi. Recording has stopped. Oh, recording has stopped. Lalu Anda dengar Bu Mami? Ya dengar Bu, dengar. Lanjut. Dengar, Bu. Iya, Bu dengar. Jadi itu. Dengar, Bu. Iya, dengar, Bu. Jadi ini ke kanan ya, jadi nggak ada batas. Oke? Udah. Jadi Anda sudah bisa mencari luas antara, luas maksimum, dan luas minimum. Oke. Sekarang kita bicara distribusi sampling populasi. Distribusi sampling populasi. Distribusi sampling proporsi. Kalau ketiga, oke, ini adalah rumusnya ini. Oke, sekarang kita lihat satu soal. Kalau proporsi pastinya diketahui di soal adalah dalam persentase. Jadi proporsinya 80%. Ukuran sampelnya 50, berarti M-nya 50. Tentukan peluang kita lulus antara ini. Proporsi itu simbolnya adalah P. 86% berarti 0,86. Oke. Kemudian M-nya 50. Ini kenapa kita pakai Z? Ukuran sampelnya lebih besar sama dengan 30 atau 35. Terus kita masukkan ke rumus, ini lagu lama. X1-nya 40, diketahui di soal. Banyaknya N50, proporsinya 0,86. Nah sekarang akar dimasukkan aja ke rumus. 1 dikurangi, berarti 1 dikurangi 0,086 adalah 0,06. Ya negatif ya. Oke. Nah sekarang ketemunya adalah 1,22. Ya,
1,22 dilihat di tabel. Satu koma dua dua. 0,3888. Ya, udah ketemu ya. Iya. Yang dikirim Bu Mami ya, 0,388 dikurangi peluang 0,41 untuk yang Z2, yaitu di situ Z-nya adalah 0,1591. Sudah ketemu? Nol koma empat atasnya 0,1991. Ya, itu habis itu dikurangin matematika biasa. Jadi ketemunya adalah 0,2297. Jadikan 100% jadi 22,97. Mengerti ya? Itu untuk peluang proporsi. Jadi bedanya cuma di rumus Z-nya. Kalau tadi Z sama dengan X bar minggu bagi 2 per akar N. Kalau proporsi seperti itu. Oke. Next berikutnya. Peluang antara untuk proporsi. Anda disuruh mencari antara Z1 dan Z2. Ya. Z1 42. Ya. Seperti tadi cara mengerjakannya. Kemudian Z2-nya dimasukkan ke rumus, ya. Jadi ketemu 0,82. Ya. Jadi, kalau antara ini berarti dijumlah hasil dari ini. Cara mengerjakannya persis seperti yang A tadi. Oke? Itu peluang. Kita masih banyak nih, belum untuk mencari estimasi. Oke, nanti dilihat lagi ya cara step by stepnya ya. Seperti contoh. Baik, Bu. Ya, Bu. Sekarang peluang maksimum 42. Berarti dia nggak punya batas. 0,42 itu peluangnya adalah yang tadi Anda lihat ya, soal sebelumnya. Berarti luas korbannya 0,5 dikurangi ini 34,09%. Oke. Ya. Ini peluang minimum. Oke. Peluang ada yang ditanyakan nggak ada ya? Seperti biasa kan? Ini berarti nggak ada batasnya 0,5 dikurangi 0,82 berarti cari di Z 0,8 atasnya 0,02 yang tadi ya. Oke? Oke, Bu. Sebelum masuk ke pendugaan, sekarang semua lihat print-printan yang dikirim di WA group tentang penentuan sampel. Karena di sini Bu Mamiknya nggak bisa gambar, jadi adanya di WhatsApp group. Karena Anda baca print-printan lagi. Oke. Semua slide print-printan yang dikirim halaman 1 penentuan jumlah sampel. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Populasi atau N adalah keseluruhan subjek yang diteliti. Ya. Karena ini kalau dipindah lagi nanti setnya susah lagi. Kita lihat dari yang Anda punya download aja. Sampel itu adalah bagian populasi. Jadi Universitas Indonesia BGRI itu adalah populasi. Fakultas Pasca Sarjana itu adalah sampelnya. Gitu. Populasi adalah bagian terbesar, sedangkan sampel adalah Contoh bagian yang diambil ya. Iya, good. Oke. Yang penting Anda dengar suara Bu Mamik aja. Dengar Bu jelas. Semua Bentar. Nah, jika ditentukan ukuran populasi N kecil
ukuran sampel. Maka jumlah sampel dapat dipilih ya. Ini sama dengan bahan fotokopian dari Pak Prof. Cuman penjelasannya lebih mamit. B sama dengan N besar, N kecil sama dengan N ada tanda pentung nih, tanda seru. Tanda seru itu bacanya adalah itu motornya siapa Mas? Itu masuk. Grab kali Bu. Grab. Oh, Grab. Lagi GoFood ya? Gak diem kali Bu tuh. Aduh. Itu nggak ada suara ayam ya? Udah Bu lanjut. Udah. Tanda seru faktorial. Jadi N kali 3 kali 2 ya. Contoh, kalau N besar ukuran populasinya lagi online lanjut dulu. Ya, oke. Enggak tahu ada penjelasan. Abang punya teman-teman mic-nya di mute ya? Teman-teman di mood dong, nggak kedengeran nih. Nggak tahu itu kan banyak syarat. Halo. Iya. Itu suaranya tuh. Yang lagi malu-malu di matiin dulu mood. Lagi benerin video kali. Itu suara palu siapa? Tolong ingat dulu dong. Halo. Halo, sorry ini baru gabung mau tanya ini yang dibahas halaman berapa ya? Halaman Bu, yang Halaman pertama Bu, penentuan jumlah sampel. makanya sebelum kita masuk estimasi. Loh, ini nih. Oh iya. Itu kalau itu loh, berhenti dulu kenapa ya? Di dulu dong. Itu tukang siapa lagi deh bangun rumah. Pusing. Nih udah. Oke ya. Udah. Bu, lanjut Bu. Ya, oke. Misalnya N besarnya ukuran populasinya 5. Terus N kecilnya sampelnya 2. Dilihat dari nilai ujian 5 mahasiswa. Ada A, B, C, D, E. Dengan nilai 70, 50, 60, 80, 40 itu kalau dijumlahkan 300. Sudah ketemu? Nah, cara mencari rata-ratanya per N itu kan ada gambar E itu bacanya sigma, jumlah dari masing-masing XI, di mana batas bawahnya I1,
atasnya N. Jadi tinggal masukin aja 1/5 dikalikan 3. Jadi rata-ratanya adalah 60 ya. Rata-ratanya adalah 60. Oke. Nah, kalau dimasukkan ke D sama dengan N besar N ya, di situ kita masukkan ke ukuran sampel 5 faktorial, kita buktikan ya. Rata-ratanya udah ketemu 60. Kita buktikan 5 faktorial. Rumusnya 2 faktorial N besar min 2. Ya, ini harusnya N besar. Ini Anda bisa lihat dari rumusnya Pak Prof yang ini salah ketik nih. Ya, 5 faktorial 2 N kecil buka kurung N besar itu rumusnya itu. 5 faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 faktorial berarti 2 kali 1, ya kan? 5 dikurangi 3 berapa? 2. 5 dikurangi 2 3. Berarti 3 Tadi itu 5 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 dikalikan 2 kali 1. Hasilnya adalah 10. Matematika biasa. Nah, kita buktikan kalau ada jumlah 5 mahasiswa ya, itu adalah ukuran sampelnya 10. Nah, sekarang kita lihat A, B, C, D, E. Itu kita kalau kita berpasang-pasangan dari kombinasi berarti ada AB, AC, AD, AE ya. Kemudian BC, BD, BE, CD, CE dan DE. Paham? Paham. Ini itu membuktikan kalau ada 10 pasang dari ukuran sampel. Jadi sampel yang dapat dipilih itu ada 10. Next, berikutnya halaman 2. Sekarang hubungan rata-rata sampel atau X bar dengan rata-rata sampel ya. Mu X itu dimasukkan ke rumus. Tadi kita ingin membuktikan tadi kan dengan jumlah 300 dibagi 5 ketemu 60. Sekarang kita buktikan dengan rumus seperti ini. AB berarti A ditambah B dibagi 2. Berarti pasangannya 10 tadi, A pasangan B berarti 70 ditambah 50 bagi 2, hasilnya adalah 60. Dan seterusnya jumlah 600. Sehingga terbukti bahwa mu X rata-rata atas rata-rata sampel nilainya adalah 60. Jadi terbukti. Oke? Terbukti kan? Iya Bu, cocok. Terbukti kan? Iya. Iya Bu. Ya, Bu. Kita lihat dari rumus kombinasi. Oke. Kita masuk ke distribusi peluang. Ya. Yang tadi Bu Mami juga udah menjelaskan di tabel Z. Supaya kita pertegas biar yang tadi Anda belum ngeh orang lebih paham. Peluang atau probabilitas ya adalah pengelompokan data atas dasar probabilitas. Jadi begini, sukses dan gagal itu jumlahnya 1. 1 maksudnya 100%. Ini Anda ketua kelasnya siapa? Pak Novi ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya Bu. Iya, Bu, betul. Misalnya, Kelas 1A. probabilitas Pak Novi akan lulus tepat waktu adalah 98%. Amin. Berarti tingkat kegagalannya berapa persen? 2%. Ya, jadi gitu. Nah, jadi contoh untuk teori peluang itu kita bermain dengan koin. Kemudian dadu. Mata dadu ada berapa? Ada 6. Ada
Ada 6, ada 6. Ada 6, Bu. Ya. Kemudian kartu kids, ya kan? Ya. Itu contoh uang. Sekarang ada 2 mata uang logam dengan identitas gambar dan angka. Iya, Pak ya? Ya, betul. Betul. Ada dulu dicepet itu ya. Iya, Bu. Jika dilempar berkali-kali maka terjadi peristiwa bisa keluar gambar dan gambar. Peristiwa tanpa gambar jadi 25%, satu 50%, ya, nomor 2 ada 5%, totalnya adalah 100%. Itu ilustrasinya untuk uang. Nah, di situ di dalam distribusi peluang, teori peluang ada distribusi teori, kita bicara populasi dan distribusi. Ini secara teori itu ya. Oke. Anda tadi sudah pintar baca tabel Z kan yang dikirim Bu Mamik? Belum. Oh ya belum. Pokoknya sebelah kiri sama atas saja. Kita tadi udah bicara tabel Z. Ya. Nih, kita ulang lagi. Ini hukumnya wajib harus bisa. Karena nanti Anda masuk di pengujian buku tesis, materinya adalah tabel Z. Ya Bu, coba Bu ulang Bu. Anda baca aja di slide yang di print, yang di download. Ya, Z itu. Coba dilihat. 1 turun ke bawah yang dikirim Bu Mami, 1.2. Tekanannya 0,08. Kemudian 0,39. 0,3997. 0,3997. Iya, begitu ya. Kalau dijadikan persen, kalau dikalikan 100%. Itu artinya baca. Kemudian yang dikirim kami sudah ada peluang antara, nanti dibaca sendiri. Yang tadi kita jelasin. Oke. Sekarang kita masuk ke pendugaan. Kita masuk ke pendugaan. Pendugaan teori estimasi. Big down. Sekarang kita ada presentasi loh. Ini udah agak sedikit rumit. Ini tadi. Halo. Halo Bu, ya. Halo, tadi kan Anda masih mencari peluang. Ya, halo Bu. Iya loh. Ya Bu. Tadi kan mencari peluang. Peluang ini probabilitasnya berapa? Mencari berapa nilai Z. Ya kan? Iya. Nah sekarang dibalik nih di dalam pendugaan nih, di tengah-tengahnya ya yang 0,449 itu diketahui dulu, baru ditarik ke kiri dan ditarik ke atas. Oke, tolong perhatikan kita masuk ke pendugaan. Ini materi terakhir untuk UTS. Ya, nanti baru pengujian tesis. Dalam pendugaan statistik pada prinsipnya adalah penggunaan data sampel ya, untuk menduga populasi. Untuk pendugaan rata-rata, kalau N itu ukuran sampel lebih besar sama dengan 5, atau ada juga yang menyebutkan 30, itu hukumnya wajib pakai Z. Ya, cara bacanya mu lebih besar dari X bar min Z alfa per 2 dikalikan S standar deviasi ya per akar N lebih kecil dari ini sama. Bedanya kalau di kiri di dalam estimasi adalah negatif, yang di kanan adalah positif. Ini ada di materinya Pak Prof yang pertama kali dulu. Yang fotokopian Ibu. Yes.
Tapi yang dikirim Bu Mami juga ada itu. Oke, ya. Iya, Bu. Ini pakai Z, yang perhatikan. Konsepnya kalau lebih besar 35, dari lebih pakai T. Udah, kita masuk ke bawah. Nih, kalau perhatikan dasar pemikiran ini. Tambah beta itu 100%. Jika alfanya 10%, maka betanya 90%. Yang dimaksud dengan alfa itu adalah taraf kekeliruan. Biasanya kalau ujian skripsi, biasanya kalau sidang tesis, Anda itu ditanyain loh, alfa itu apa? Hasilnya apa? Dengan alfa 0,5%. 0,05 itu artinya apa? Anda jawabnya adalah taraf kekeliruan. Itu nanti langsung masuk ujian tesis nih. Itu. Kelazimannya 0,05 atau 5%. Gitu ya. Betanya adalah 90%. Keyakinan benar dari taraf kekeliruan. Nah, karena kita bicara uji dua sisi, luas kiri dan luas kanan, maka 90 ini dibagi dua. Z-nya dibagi dua. 0,45. Iya apa ya? Iya, Bu. 90 bagi dua, betul kan? Oke. Nah, sekarang 0,45 cari di tengah-tengah tabel Z yang tadi dikirim ke Bu Mami atau di lembaran yang dibagi majelis yang mendekati 0,45. Jadi ternyata 0,4495. Ini kalau 0,45 kan angka ini taruh di bawah. Ditarik ke kiri, tarik ke desimal ya Bu, jadi 2,45 ya. Sudah ketemu 0,495. Sudah. Udah Bu, udah ketemu. Sudah benar itu. Tarik ke atas. Jadi yang paling mendekati ya, Bu. Yes. Jadi di sini Z-nya adalah ketemu 1,6. Kalau yang pertama itu kita mencari peluang. Kalau ini enggak, kita udah masuk ke tentukan. Jadi dibalik Bu ya. Iya, makanya harus konsentrasi. Tapi dasarnya dari alfa plus beta. Contoh nih, tolong perhatikan. Ya. Ini cerita soalnya seperti ini. Anda lihat layar Bu Mami? Ya, kelihatan Bu. Alfanya 95%. Beta. Berarti alfanya adalah 5%. Iya, 5%. Karena tuh uji dua sisi dibagi dua, ketemunya adalah 0,475. Cari di tengah. 2 sama 005 Bu. 2,0 sama 005. Bukan. Ya. Oh iya. 0,05 bagi 2. 0,05 bagi 2, 0,025. 19006. Z. Yang sebelah kiri 19. 0,025. 0,025. 0,025 Bu. Ya. 0,025. Ketemu 0,025 kan? Iya, 0,025. Oke. Terus 0,5 luas kurva normal kan 0,5. Ya? Rumus
kan tadi Iya. 0,997 kan mendekati 0,5. 0,5 itu Anda kurangin dengan 0,025. Nah, 0,475. nah ini di layar. Ngerti? Iya, iya benar. Ini kan Z-nya 1,9. Yang atas 0,006, 0,06. ya kan? Iya Nah, benar, Bu. yang penting Benar, Bu. yang penting itu 0,4750 itu Anda asalnya harus tahu. Iya. Luas kurva normal 0,5 dikurangin dengan ini. Ini dibagi ini kan dikurangin dengan 0,025 itu ketemunya ini. Ditulis di perinciannya. Iya, karena dua sisi ya, Bu ya. Iya. Udah? Oke. Pokoknya 0,4750 harus tahu luasnya. Iya. Untuk palu lagi. Mu. Nah ini jelaskan aja angka tahu. Ya, matematika biasa ini endingnya adalah ini. Mu lebih besar 0,20, itu lebih kecil dari 70,400. Ya, itu pakai tabel Z, ukuran sampelnya 50. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita masuk ke tabel T. Tolong disiapkan tabel T. Tabel T. Baliknya. Dah. Iya, Bu, lanjut, Bu. Udah? Iya. Sudah? Oke. Bila mana menggunakan tabel T kalau N-nya kurang dari 3? Taraf kekeliruannya 5%. Alfa berdua udah itu ketemu 0,025. Sekarang tabel T. Yang paling atas itu adalah degree of freedom, derajat kebebasan. Rumusnya adalah N-1. Ya. N-1. Jadi kalau alfanya 5%, DF-nya 10, cara bacanya lihat. DF degree of freedom atau PBB-nya 10. Narik ke kanan. N-nya kan nih ya 0,025. Jadi T-nya adalah ini ya. Dua 2,228. Halo. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini bukan 10 ya, ini adalah 9 ya. Oh, salah. Iya, Bu. Kan N-1. Jadi ini ngelihatnya bukan 10 nih, salah ketik nih. Ini 9. Coba dilihat. DF 9. Ya. 9 tarik ke kanan. 0,025. Ketemu ini kan? 10 dikurangin 1, 9. Jadi ini 9. 2262. Ini adalah 9. 2,228. Udah ketemu? Tapi Bu, kalau misalnya dari tabel T sih yang benar 2,228 itu dari DF 10 Bu, bukan 9. Kalau 9 2262.
Berarti ini N-nya adalah 11 berarti Bu. tapi ini N-nya 11 dikurang 11. 11 ya. Iya, karena kalau 228 itu DF dari 10 0,0,5. Di sini 10 ini asalnya dari 11 min 1. Kan rumusnya T alfa tutup kurung N min 1. N-nya 11 dikurangi 1, 10. Cara bacanya. Ya. Next. Nah, sekarang kita lihat. Ini udah mau selesai kok. Ya. N-nya 25 pasti T. Kita masuk nanti mau karena nggak usah apa kan nanti ujiannya open Bu. Ya. Bu, boleh nanya nggak Bu? Yes. Penggunaan tabel Z sama tabel T tadi apa syaratnya Bu? Tabel Dari Z. jumlah sampel ya Bu ya. Di sampel. Ukuran sampelnya kalau Z lebih dari 30 atau 35. Ada buku yang menyebutkan 35, ada buku yang menyebutkan 30. Iya. Kalau T kurang dari itu tadi. Oh iya. Nah, kalau ini kan N-nya 25, ini pasti T. Iya. Oke, Bu. Siap. Itu sudah ini dimasukkan ke rumus, sudah tahu kan ya? Iya, Bu. Ini N-nya 25 nih jelas. T alfa per 2, alfanya adalah 10%. 2W dibagi 2. N min 1, 25 dikurangi 1 berapa? 24. 4 Bu. Lihat tabel. T degree of freedom, teng ke belakang, ke bawah, berhenti di angka 24. Ke atas dicari 0,05. Hasilnya adalah 1,771. 1,711. Iya, 1. Iya benar Bu. Oke, good. Ya sudah. Ini kemudian yang kiri negatif, yang kanan positif. Ini kalau ketik, itu positif. Ngerti? Ini positif nih, yang kanan bingung. Dulu. Iya. Ya, tidak matematika biasa ketemunya ini. Jadi rata-ratanya adalah antara ini dan ini. Oke? Berarti dihitung kanan kiri Bu tadi ya? Yes. Kan kalau estimasi itu jawabannya berupa ketidaksamaan. Oh iya. Ini lebih apa, lebih kecil apa. Kalau mungkin berarti yes, hipotesa diterima, no, hipotesa ditolak. Iya Bu, siap. Apakah dia signifikan atau tidak signifikan? Nanti kalau itu hubungannya nanti ada tesnya ya. Ini pendugaan proporsi sama, cuman bedanya standar deviasinya ini. Ya. Sama ya kayak tadi ya. Maksudnya juga tuh. Bukan N-nya lebih ini Z. Karena dia lebih besar 35. 1,64 kan? Karena 90%. Ya, sama dengan tadi. Oke. Dia ada lo latihan. Kalau kurang dari 35 proporsi. Oke, kita lanjut ke teknik menghitung deviasi standar atau timbangan baku. Ini rumusnya untuk populasi, ini rumusnya untuk teknik. Perhatikan, kalau X itu kurung kuadrat, ini dijumlah dulu hasil akhir baru dikuadratin. Tapi kalau ini masing-masing angka di kuadrat. Nih, kalau lihat nih. Ini buka kurung XI dijumlah dulu. Kalau ini masing-masing dikuadratin. Oh gitu. Iya, bedanya di situ. Maka standar deviasi adalah sigma XI kuadrat, angkanya dimasukkan dibagi, ya kan? Ikutin rumus tadi Pak. Ya. Dibagi 5. Kenapa 5?
datanya ada 5. 2, Iya, 3, 4. jumlah datanya 5. Udah deh. Tinggal pintar aja, kemen. Oke, selesai. Nah, ya. Iya, Bu. Materi hari ini sampai di itu. Nanti kita lanjutkan di analisis. Ya. Bu, untuk PowerPoint-nya boleh diminta nggak Bu? Nanti dikasih ke ketua kelas. Kan sudah di-share sama Bu Mami. Gimana? Ada di WA group. Di WA grup. Sebentar saya cek, Bu. Belum terima, Bu. Belum ada Bu, kita baru dikasih materi. Iya, baru dikasih Sama, materinya sama. aja. Ketua kelas. Sama ketua kelas. Ketua Boleh kelas. di-resign bagi ke ketua kelas nggak, Bu? Saya dicek dulu, Bu. Udah dibagi. Ada ketua kelasnya Pak Novi ya? Iya, iya, iya. Ya nanti confirm lagi ke Pak Novi. Iya, iya, ntar saya cek ya, Bu. Turun di Pak Novi. Nih, Sabar ibu-ibu. turun di Pak Novi itu tanggal 2 April, Bu. Ya, sebentar saya cek, Bu. Coba nanti cross check lagi. Iya Bu. 2 April ada 3 file. Aplikasi statistik 13 halaman. Iya, Kemudian foto karena Bu Mami nggak bisa ngetik ini. iya, iya, iya. Iya. Iya, itu benar. Udah di-share juga ke teman-teman, Bu. Udah di-share ke teman-teman, mungkin udah lupa. Tapi bentuknya kan bukan PowerPoint ya, Bu ya. Foto. Bentuknya bukan PowerPoint tapi foto. Kan itu kan dari Gmail langsung tak masukkan ke WA grup, Pak. Iya, jadi yang dikirim bentuknya satu file statistik, satu aplikasi statistik, yang keduanya adalah foto, Bu. Foto. Iya. Iya, karena aku nggak bisa gambar ini. Iya, iya. Jadi bukan PowerPoint. Mungkin teman-teman yang minta itu yang PowerPoint ini, Bu, maksudnya. PowerPoint iya, PowerPoint yang barusan ini Bu, yang barusan dijelasin. PowerPoint itu ada di aplikasi. Coba buka. Coba buka aplikasinya, teman-teman. Itu ada di aplikasi. Ini ada di aplikasi. Oh, ini tuh ada di materinya Pak Prof yang tebal itu loh, Bu. Ibu ini nggak pernah dibaca kali ya. Oh iya. Ayo lo ngapain pada dibaca. Kawan lo Pak Novi. Terciduk nih teman-teman nih. Kan maksudnya biar ini Bu, biar jelas aja gitu kan, soft copy-nya ada gitu, hard copy-nya ada juga gitu loh Bu. Biar makin pinter Bu. Ya, jadi biar double gitu Bu maksudnya. Kata Bapak ya, kata Bapak gini. Di menit dulu. Jadi gini. Kata Bapak, itu mahasiswa di grup dikasih tahu disuruh membaca yang handout yang dikasih sama Astrid. Iya. Tapi yang dijelasin Mami itu harusnya ditulis di papan, harusnya ditulis Bapak di papan, terus diketek sama Bu Mami, terus kirim ke Anda. Gitu. Oh gitu ya. Iya. Terus saya bilang ke Bapak, Pak, nanti kalau anaknya nggak ngerti, maksudnya baca nggak ngerti, tidak semua. Kalau anaknya nggak ngerti, maksudnya dikasih materi segitu nggak ngerti. Yaudah deh Pak, biar gabung sama kelasnya Bu Mami, karena kan Ibu ngajar di Jumat kelas bahasa Indonesia. Kemudian di hari Minggu kelas bahasa Inggris. Itu maksud saya gabung sama kelasnya Bu Mami. Tapi kalau saya ngajar ngikut
kelasnya Pak Rektor sendiri, nanti mami mata kuliah yang lain siapa yang ngajar? Iya kan? Iya, gitu. Ibu, saya udah cek nih untuk yang di PowerPoint dari yang Pak Sumarjo sama yang Ibu di PowerPoint ini beda Bu, nggak ada latihannya. Kalau yang di PowerPoint Ibu kan ada latihannya Bu. Iya, Bu. Itu Gimana? kasih. Itu coba dilihat tuh. Ukuran sampel itu ada di foto. Foto itu kan udah gambar. Nih lihat nih. Z0, kedua Z negatif. Ya kan? Nah, terus yang tak kirim itu, ini sama nih. Ini sama nih. Tadi nih, membuka aplikasi kita sampai itu ada 2.275 kata. Ini ruang antara. Ibu di scroll ke bawah deh. Bu, ada tuh halaman 7. Halaman 7. Di scroll ke bawah aplikasi. Sudah Bunda. Iya udah. Nah, terus dengerin. Untuk uji persyaratan analisis. Kita bisa mau bahas ini dulu ya. Uji persyaratan analisis. Uji hipotesis, uji ini. Coba di scroll ke bawah. Iya. Terus ada modul ANOVA 2 arah. Nih. Ini baca juga nih. Tabel ANOVA itu adalah ringkasan dari analisa of variable. Oh iya, oke Bu. Oke, pertemuan kita sampai di sini ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Mamit. Terima kasih. Terima kasih Bu Mamik. Bu, untuk daftar hadirnya bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Untuk daftar hadir. Nanti itu draft soal Bu Mami yang buat. Nanti Pak Prof tinggal menyetujui tadi tambahin angka 2 atau 4 itu menghitung Bapak. Iya Bu. Ya, oke. Bu, untuk Oke. Ibu untuk absensi bagaimana nih, Bu? Ketua kelas Ya. kan di situ juga ada tempat-tempatnya berapa ya kan? Berubah-ubah. Ada kelas lain juga gabung di sini Bu. Kenapa tulisannya semuanya nanti kan? Ya Bu, ini kelas IB gabung. Gini, untuk kelas daring Bu Mami masih kasih amnesti nggak masalah deh. Kamu ada ujian bisa aja. Oh, terima kasih. Terima kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Kelas daring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu linknya Bu Mami jangan dihapus tuh ya. Iya Bu. Linknya. Iya siap. Siap Bu. Baik, terima kasih Ibu. Baik Bu, makasih. Makasih Pak Nopi. Iya. Terima kasih Pak Nopi. Ya, sama-sama. Ini saya rekam Bu. Pak Nopi saya ikut gabung dari kelas B ya. Lab nih, lab. Terima kasih aku les ya. Ya. Udah nih. Udah. Canda udah. Biar mau bisa sare ya mah. Sare wae. Sudah, tutup. Ini labnya gimana? Gue buang juga nih HP. Tinggal di terus aja silang. Listnya dari mana ya? Cemplungin ke ember juga.
Pak Nopi ada nggak? Pak Nopi Hadir, yang dari 1A ya? hadir. Ini kita gabungan ya, jadi 1A sama 1B gitu ya? Kayaknya sih iya, kelas 1A itu Oh. cuman 39. Ini tadi ada 50-an. Iya, karena kita disuruh join, jadi kita tuh sebenarnya informasi juga nggak begitu clear sih. Jadi bingung nih, kita pas udah join udah 30 menitan deh kalau nggak salah waktu itu. Terus karena banyak yang join, jadinya kan ya ini ya trouble ya. Jadi bisa terus tadi pakai password juga gitu. Tapi sebelumnya dari Bu Mamiknya udah ada info jam sekian lebih tepat gitu ya? Jam sekian. Kalau untuk 1A ini baru kali pertama. Terus saya kasih tahu Bu, kita jamnya jam setengah dua. Ya udah, begitu udah langsung sama Bu Mami dikasih. Pertama dikasihnya yang Skype, cuman Skype-nya kan gagal karena Skype-nya bermasalah di jaringan IndiHome-nya punya Ibu. Dan akhirnya dikasihnya link yang ini barusan. Oh gitu. Iya. Iya, karena kita join udah setengah jalan ya, jadi agak kurang paham. Gak paham malah jatuhnya. Nggak apa-apa sih, nanti ini kan direkam nih, nanti direkam, tak upload di YouTube. Ini dari awal direkam sih, tadi ntar kalau udah diupload ke YouTube tak share linknya deh. Oh gitu, oke good deh. Jadi direkam ya dari awal ya gitu, jadi kan bisa ngeliat. Mendingan dari YouTube aja biar nggak makan ini kan apa ini memori gitu. Jangan makan puasa. Oh iya, lupa. Iya, gak boleh makan batal ntar. Ini di share ini ya, lewat ini ya, perkumpulan ketua kelas gitu ya? Itu satu B ada Mas Gopur kan ya ketuanya ya? Iya ada. Jadi share aja ke Mas Gopur, dan nanti Mas Gopur share ke kita gitu. Oke, ntar saya share ke Mas Gopur. Oh gitu, jadi udah fix ya pakai ini ya, apa sih, Jitsi ya? Jitsi Meet gitu ya? Oh, terus nanti untuk next meeting sama juga gitu? Kayaknya sama, tadi pesannya itu linknya jangan dihapus, kita pakai link ini lagi gitu. Oh gitu, jadi gimana ya, maksudnya buat mastiin kita tuh digabung atau enggak gitu loh. Kalau digabung kayak gini kan banyak banget jatuhnya gitu. Biasanya sih kalau di kelas real di kampus kan memang digabung. Digabung. Untuk 1B emang jadwalnya jam berapa? Enggak tahu. Sama. Belum tahu. Sama ya? Sama sih. Kita sama digabung. Terakhir nih. Oh gitu. Jadi kemarin waktu pertemuan di kampus tuh dikasih tahu bahwa untuk statistik itu gabungan nanti di aula gitu. Nah, iya. Mulainya kan setelah semua mata kuliah selesai. Terakhirnya kan writing udah selesai, langsung setengah 2 masuk di statistik. Nah udah nanti gabung gitu. Nah mungkin di kelas online juga gabung. Oh iya, kan nggak tahu kalau online gabung. Oh ternyata gabung juga gitu ya? Sepertinya gabung. Oh, jadi jam setengah 2 gitu ya? Setengah 2 standby aja dari jam 1:04. Emang sebelum statistik itu mata kuliah apa? Writing kalau kita sampai jam 12. Setengah 12. Dari jam berapa sih? 10 sampai setengah 12. Dari jam 12 sampai setengah 2 apa? Enggak ada sih, kita kosong. Oh, kosong. Kalau satu A itu dari jam 12 sampai setengah 2 itu writing. Oh, habis kita berarti ya. Habis 1B. Berarti jam 10 sampai setengah 12 nggak ada mata kuliah, apa gimana? Nggak ada sih, harusnya kan speaking. Nah, cuman speaking pagi Ding. Itu tugas dasar. Apa namanya? Dasar pendidikan. Dasar pendidikan. Ngerangkum. Oh, ngerangkum biasa kan, maksudnya nggak online gini kan? Iya. Oke. Ya udah, berarti udah clear. Jangan lupa ya, itu apa, link YouTube-nya itu berharga sekali. Pak Nopi. Dari awal. Oke. Ngerjain ya. digabung juga nggak? Siap. Kenapa? Ngerjain tugas statistik nanti bisa digabung juga nggak? Kalau boleh sih nggak apa-apa. Ya? Tadi terakhir Maunya saya juga biar dapetin umat. Pak Nopi itu tadi dari Bu Mami ada tugasnya ya? Belum ada. Ada. Belum kan? Belum. Oh, kirain udah panik nih kalau udah tugasnya. Aduh, nggak ngerti.